Al-Quran bukan hanya kitab yang berisi tata cara ibadah. Di dalamnya terkandung banyak ilmu dan hikmah yang sampai hari ini belum seluruhnya terungkap. Bagi siapapun yang tekun mempelajarinya, ia akan menemukan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Sampai detik ini, Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Bahkan beberapa dari mereka sampai memeluk Islam. Karena takjub dengan mukjizatnya, seiring perkembangan waktu dan teknologi, kini semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran yang telah terbukti. Hal tersebut menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak perlu diragukan. Berikut 7 fenomena sains yang disebutkan di dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. 1. Bertemunya dua lautan. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya, mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskannya 14 abad silam. Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman 19-20. 2. Garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam surah Al-Anbiya, ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 3. Ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? 4. Api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagivik dan Yuri Bagdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran, lagi-lagi, sudah menyinggung tentang api di dasar lautan ini. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. 5. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Jacques-Yves Cousteau. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah, Allah, yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 6. Dasar lautan yang gelap. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans, dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya.
Sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya, lagi, awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan, barang siapa yang tiada diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. 7. Sidik jari manusia. Sidik jari ditemukan pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, mayoritas orang menganggap jika sidik jari adalah lengkukan-lengkukan biasa tanpa makna khusus. Setiap manusia, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari mereka. Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna.